Om Swastiastu. Selamat datang di video pembelajaran Prakarya kelas 7 semester ganjil. Bertemu lagi dengan saya, Tri Saraswati. Hari ini kita akan mempelajari bab 1 tentang kerajinan serat. Adapun kompetisi dasar bab 1 tentang kerajinan serat sebagai berikut. Kompetisi dasar 3.1, memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan serat dan tekstil, serta kompetisi dasar 4.1, memilih jenis bahan dan teknik pengolahan serat atau tekstil yang sesuai dengan potensi daerah setempat, misalnya rumput atau ilalang, kapas, bulu domba, kulit kayu, kain, tali plastik, dan lain-lain. Selanjutnya, adapun tujuan yang dapat kita pelajari pada pertemuan kita yang pertama sebagai berikut. Yang pertama, siswa dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan pengertian bahan serat serta jenis dan karakteristik bahan serat. Yang kedua, siswa dapat mengetahui apa saja prinsip bahan serat dan sejarahnya. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan jenis dan karakteristik bahan serat. Dan yang terakhir, siswa dapat mengenal karakteristik bahan serat dan mengidentifikasi bahan serat secara tepat. Selanjutnya, pada pertemuan kita yang pertama ini, kita akan membahas tentang pengertian serat alam, jenis, dan karakteristik bahan serat. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki aneka ragam suku bangsa, sumber daya alam, dan budaya. Tingginya keanekaragaman suku, budaya, dan sumber alam Indonesia telah memberi keuntungan kepada bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Beliau telah memberi kita seluruh kekayaan tersebut. Kita lanjut ke pengertian tentang serat alam. Nah, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan bahan serat alam? Jadi, bahan serat alam itu merupakan suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Nah, serat juga biasanya digunakan sebagai bahan baku tekstil. Serat sebagai bahan baku tekstil merupakan serat-serat yang biasanya digunakan sebagai aplikasi tekstil. Jadi, kesimpulannya, serat itu merupakan suatu bahan baku yang biasanya digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sejarah bahan serat. Nah, pada tahun 2640 sebelum Masehi, negara Cina itu telah dahulu sudah menghasilkan serat yang terbuat dari serat sutra. Nah, Cina ini sangat tertarik dengan serat sutra yang dihasilkan dari ulat. Jadi, bahan ini kemudian diolah menjadi benang yang digunakan sebagai kebutuhan produk tekstil. Nah, kita lanjut ke tahun 1540 sebelum Masehi, di mana India itu telah mendirikan sebuah industri kapas. Jadi di India itu sudah menemukan sebuah bahan serat yang terbuat dari pohon kapas. Nah, kita lanjut ke tahun 10.000 sebelum Masehi, di mana negara Swiss merupakan negara pertama yang menemukan serat yang terbuat dari pohon flax. Dan yang terakhir pada tahun 1000 sebelum Masehi, di mana serat wool yang terbuat dari bulu domba saat itu digunakan oleh orang-orang di Mesopotamia. Nah, setelah bahan serat alami ini digunakan selama bertahun-tahun, kemudian pada awal abad ke-20 mulai diperkenalkanlah sebuah serat buatan yang terbuat dari bahan tekstil. Nah, jadi hingga saat ini telah bermacam-macam jenis serat buatan yang telah diproduksi di pabrik-pabrik seluruh dunia. Kita lanjut ke materi selanjutnya tentang jenis dan karakteristik bahan
serat, di mana jenis dan karakteristik bahan serat dibagi menjadi dua, yaitu serat yang terbuat dari tumbuhan dan serat dari hewan. Yang pertama kita akan jelaskan yaitu serat dari tumbuhan. Nah, serat dari tumbuhan ini digunakan sebagai bahan baku tekstil ini yang harus memiliki persyaratan. Di antaranya, bahan dari serat tumbuhan harus kuat, tahan lama, bentuknya tetap, permukaan yang halus ataupun bertekstur sesuai dengan persyaratan produk. Nah, serat dari tumbuhan ini dibagi menjadi 4, yaitu serat dari biji. Nah, serat dari biji ini contohnya biji dari pohon kapas dan kapuk. Nah, ada yang tahu biji dari pohon kapas itu biasanya digunakan di mana pada umumnya? Ada yang tahu? Nah, jadi biji dari pohon kapas itu biasanya digunakan sebagai bahan kosmetik dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis serat dari tumbuhan yang kedua yaitu serat dari batang. Nah, jadi serat dari batang ini bisa dari batang yang berkambium ataupun batang yang tidak berkambium. Contohnya batang pohon anggrek, melinjo atau ganemon, mahkota dewa, beringin, yonkori, laks, jute, rosella, henep, rami, unera, kenap, dan san. Yang ketiga, serat dari daun. Nah, contoh seratnya dari daun ini adalah serat daun mendong atau burung tikus, daun nanas, daun pandan berduri, daun eceng gondok, daun abaka, daun sisal, dan daun henequin. Yang terakhir, serat dari buah. Ada yang tahu keset yang isi tulisannya welcome itu terbuat dari apa? Terbuat dari serat buah kelapa. Nah, contohnya itu adalah buah kelapa yang memiliki sabut yang melapisi buah kelapa tersebut. Nah, jadi sabut buah kelapa ini memiliki banyak manfaat. Selain membuat keset yang isi tulisannya welcome, biasanya sabut kelapa ini digunakan untuk sebagai bahan untuk pembakaran. Misalnya kita ingin memasak, bisa menggunakan sabut yang dibakar seperti api unggun. Sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu serat dari hewan. Nah, serat yang berasal dari hewan ini memiliki tekstur yang lembut dan halus. Nah, biasanya bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Nah, serat dari hewan ini dibagi menjadi dua, yaitu serat dari stapel dan serat dari filamen. Nah, yang pertama kita akan jelaskan yaitu serat dari stapel, di mana stapel itu adalah serat yang berbentuk rambut hewan yang biasanya disebut wool. Contohnya serat dari stapel adalah bulu domba, alpaka, unta, mohair, kelinci, dan lain-lain. Nah, yang paling banyak biasanya digunakan pada bulu hewan yang dari serat stapel adalah wool yang terbuat dari bulu domba. Nah, sekarang kita lanjut ke dua, yaitu serat dari filamen, di mana filamen itu adalah serat yang berbentuk jaringan. Contoh serat dari filamen adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang kemudian digunakan sebagai kepompong. Sekarang kita lanjut ke sifat bahan serat alami. Nah, sifat bahan serat alami ini dibagi menjadi tiga, yaitu bahan tekstil. Nah, bahan tekstil ini yang terbuat dari kapas biasanya memiliki karakteristik seperti bahannya terasa dingin dan sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar. Dan yang kedua, serat sutra. Nah, serat sutra ini memiliki ciri-ciri berkilau, sangat bagus dan lembut, tidak mudah kusut, sangat bagus, kekuatannya tinggi, tahan terhadap sinar matahari, memiliki daya serap yang cukup tinggi,
tidak mudah berjamur, mudah terbakar, dan berbau seperti rambut terbakar. Bekas pembakarannya itu biasanya berbentuk abu hitam, berbentuk bulat, serta mudah dihancurkan. Dan yang terakhir, serat wol. Nah, serat wol yang terbuat dari bulu domba ini memiliki ciri-ciri agak kuat, tidak berkilau, keriting, kekenyalannya tinggi, memiliki elastis yang tinggi, dan merupakan penahan panas yang baik, serta tahan terhadap jamur dan bakteri. Nah, sekian video singkat saya tentang pengertian serat, jenis, dan karakteristik bahan serat. Akhir kata, saya ucapkan sekian dan terima kasih, dan Parame Santi. Om Santi 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 Om.